Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, belum cukup keimananmu jika hanya diikrarkan sebatas di bibir. Belum cukup sebelum kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan lari menghindar, tetapi justru lari mendekat. Takut kepada Allah harus ditanamkan di dalam hati agar potensi energi kolbu menjadi lebih tajam. Artinya lebih tajam dalam berma'rifat, memandang dan memberi persepsi terhadap sesuatu yang gaib. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Bertakwa kepada Allah artinya takut kepada Allah. Maka hendaknya kita takut dan mentaatinya, mengeluarkan sebagian rezeki untuk bersedekah dan beramal dengan penuh ikhlas agar dapat memetik buah pahalanya. Sesungguhnya para makhluk, baik malaikat, bumi, langit, waktu siang dan malam, akan memberikan kesaksian terhadap segala yang dikerjakan oleh manusia. Jahat atau baik, mereka terus menyaksikannya. Bahkan anggota tubuh pun memberikan kesaksian dan dapat memberatkan hukuman kelak di pengadilan ilahi. Sementara bumi memberikan kesaksian yang menguntungkan bagi orang beriman dan orang yang zuhud dalam kesaksiannya. Ia menyatakan, dia ini orang beriman, telah menyembah Tuhan yang maha tinggi di atasku. Dia juga berpuasa, berhaji dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
mendengar kesaksian itu, maka bergembiralah orang yang beriman dan golongan orang yang zuhud. Di samping itu, bumi juga memberikan kesaksian memberatkan bagi orang kafir dan durhaka kepada Allah. Dia menyatakan demikian, orang ini kafir, telah musyrik di atasku, dia berzina dan makan sesuatu yang haram. Dengan demikian, alangkah celakanya bila Tuhan menyelesaikan hisab dengan seadil-adilnya. Orang mukmin sejati ialah yang takut kepada Allah dengan seluruh organ tubuhnya, sebagaimana diuraikan oleh Al-Laits As-Samarqandi bahwa indikasi takut kepada Allah dapat dilihat dari 7 anggota tubuhnya. Berikut inilah keterangannya. Orang yang takut kepada Allah senantiasa mengendalikan lidahnya atau mulutnya. Ia mencegahnya dari berbohong, menggunjing, mengadu domba, memfitnah, membual dan mengobral janji yang tidak pernah ditepati. Pokoknya ia berusaha untuk mengekang lidahnya agar tidak sibuk terhadap perbuatan tercela. Namun ia berusaha mendorong lidahnya untuk selalu bertutur baik dan berzikir kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah selalu menjaga hatinya dari sifat permusuhan terhadap sesama, sombong, bohong, dengki, dan apa saja yang buruk. Karena ia menyadari bahwa kedengkian itu merusak amal kebaikan yang telah dikerjakan. Dengki itu termasuk penyakit kolbu yang dapat membutakan hati. Ia sulit disembuhkan kecuali dengan ilmu dan amal. Itu pun harus dilakukan dengan niat dan tindakan yang sungguh-sungguh. Orang yang takut kepada Allah tidak akan menggunakan matanya untuk melihat sesuatu yang haram, tidak menggunakan matanya untuk memandang dunia dengan nafsu syahwat. Sebaliknya, ia memandang dunia untuk mengambil ibrah atau pelajaran. Orang yang takut kepada Allah senantiasa menjaga perutnya dari makanan haram, karena memasukkan makanan haram ke dalam perut termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika sesuap nasi yang haram jatuh ke dalam perut manusia, maka malaikat yang ada di dunia
dan ada di langit melaknatinya selama suapan makanan itu berada dalam perutnya. Jika mati dalam keadaan demikian, tempatnya di neraka Jahannam. Orang yang takut kepada Allah senantiasa menjaga tangannya agar tidak tergerak untuk sesuatu yang haram, baik melakukan tindakan kekerasan maupun memungut benda yang dilarang Allah. Tangannya selalu dipakai untuk meraih sesuatu yang mengandung unsur ketaatan dan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena mereka menyadari tentang hadis yang berbunyi, Allah menciptakan suatu tempat dari zabarjad berwarna hijau. Dalam tempat atau perkampungan itu terdapat 1000 rumah. Pada masing-masing rumah terdapat 1000 kamar. Tidak ada yang dapat menempati kecuali orang yang jika disodori atau ditawari sesuatu yang haram, dia menolaknya dan meninggalkannya karena takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah senantiasa menjaga kedua kakinya agar tidak melangkah menuju sesuatu kemaksiatan, namun dipergunakan kakinya untuk menuju kepada ketaatan dan mencari keridhaan Allah. Orang yang takut kepada Allah dapat dilihat bahwa setiap perbuatan dan perilakunya senantiasa didasarkan pada ketaatan dan kesolihan. Setiap perbuatan baik yang dilakukan dijaganya agar tidak terbersit rasa riya. Kata Al-Laits, jika seseorang telah melakukan yang demikian, ia termasuk dalam golongan orang-orang yang taat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Az-Zukhruf ayat 35. Di bagian lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesuatu yang menyenangkan bagi hambanya yang taat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman dan mata air yang mengalir. Quran surat Al-Hijr ayat 45. Jelaslah kiranya bahwa orang-orang yang takut atau taat kepada Allah, mereka akan mendapatkan janji yang menyenangkan. Dengan kata lain,
seakan-akan Allah berfirman bahwa orang-orang yang bertakwa itu terbebas dari ancaman siksa neraka. Di manakah seharusnya posisi orang beriman? Tentu saja harus mengambil posisi di tengah, yaitu di antara takut dan harap. Di samping takut kepada Allah, juga berharap mendapatkan rahmat darinya, sehingga tidak mudah putus asa. Janganlah kamu berputus asa dari mengharap rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Didapati sebuah keterangan bahwa suatu ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di majlis sambil mempelajari kitab Zabur. Tiba-tiba ia melihat seekor ulat merah di tanah. Kata Nabi Daud dalam hati, apakah kiranya yang dikehendaki Allah dengan ulat ini? Atas izin Allah, sekonyong-konyong binatang kecil itu berbicara kepada Nabi Daud, wahai Nabiullah, ketika siang Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya, tiada Tuhan selain Allah, dan Dia maha besar. Sebanyak 1000 kali setiap siang hari. Ketika malam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepadaku untuk membaca Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, anugerahkanlah rahmat dan salam kepada Nabi Muhammad, seorang Nabi yang ummi, dan juga kepada keluarga serta sahabat-sahabatnya sebanyak 1000 kali setiap malam. Lalu bagaimanakah denganmu? Apa yang engkau katakan wahai Nabiullah, agar aku dapat mengambil sesuatu bermanfaat darimu? Nabi Daud tidak bisa berkata apa-apa. Ia menyesal mengapa dalam hati ia meremehkan ulat tersebut. Sekonyong-konyong ia menjadi takut dan segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah lain, yakni cerita tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, diterangkan bahwa suatu ketika tiba-tiba Nabi Ibrahim teringat kesalahannya. Gemuruh rasa takut di dalam hatinya terdengar hingga sejauh 1 mil. Nabi Ibrahim menjadi pingsan. Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendatanginya. Jibril berkata kepada Nabi Ibrahim, Tuhan mengirimkan salam kepadamu wahai Ibrahim.
Dia berfirman, apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasih pujaannya? Ibrahim berkata, wahai Jibril, ketika aku teringat kesalahanku dan berpikir tentang kedahsyatan siksanya, aku menjadi lupa terhadap hubunganku dengan kekasihku. Begitulah contoh orang yang beriman, kekasih dan wali Allah. Seharusnya kita yang mempunyai akal pun demikian. Jika mengingat kesalahan yang telah lalu, hendaknya takut. Takut yang disertai harapan agar Allah menerima taubat kita. Abu Laith As-Samarqandi berkata bahwa Tuhan memiliki malaikat-malaikat di langit. Semenjak mereka diciptakan, selalu bersujud kepadanya. Tiada henti sujudnya hingga sampai hari kiamat. Rasa takut mereka membuat persendian mereka bergetar. Ketika kiamat tiba, mereka baru berani mengangkat kepala seraya memuji Allah. Maha suci Engkau, rasanya kami belum mengabdi sepenuhnya kepadamu, wahai Tuhanku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 50. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah sedikit pun, meskipun hanya sekejap mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika tubuh seseorang gemetar karena takut kepada Allah, maka dosa-dosanya menjadi berguguran sebagaimana rontoknya dedaunan dari suatu pohon. Ashabul Hikayah, sebuah kafilah yang terdiri dari para lelaki dan seorang perempuan cantik sedang melakukan perjalanan. Dari sekian banyak lelaki itu, diam-diam ada salah seorang yang jatuh hati kepada perempuan cantik tersebut. Karena kemalaman, mereka beristirahat. Perempuan itu berada di tenda tersendiri, sedangkan para lelaki berkumpul di tenda lain yang terpisah agak jauh dengan tenda wanita itu. Ketika malam telah larut, lelaki yang punya hasrat itu mengendap-endap masuk ke tenda di mana seorang wanita sedang berada di dalamnya. Lelaki tersebut mengutarakan keinginannya untuk berkencan dan bermain cinta dengan perempuan cantik itu.
Perempuan cantik menanggapi keinginan lawan jenisnya. Lihatlah, apakah para lelaki sudah terlelap tidur? Ya, sudah tidur semua. Jawab lelaki itu dengan hati berbunga-bunga. Ia mengira bahwa perempuan di depannya itu berkenan melayani kemauannya dan memuaskan nafsunya. Cobalah periksa sekali lagi pinta perempuan tersebut. Lelaki itu kemudian mengendap-endap memeriksa teman-temannya di tenda lain yang sudah tertidur lelap. Tak lama kemudian ia kembali menemui perempuan yang telah menunggu. Birahinya benar-benar tak terbendung. Bagaimana? Ujar lelaki itu dengan suara gemetar. Perempuan tidak segera bereaksi. Ia tampak tenang. Setelah sejenak terdiam, ia bertanya, bagaimana pendapatmu mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah dia tidur? Lelaki itu gelagapan. Tentu dia tidak pernah tidur. Apakah dia mengantuk? Tidak juga. Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Dia senantiasa terjaga, ujar lelaki itu. Perempuan tersebut tersenyum. Bagaimana mungkin aku bisa melayani nafsumu, sedangkan Allah tetap terjaga mengawasi gerak-gerik kita. Meskipun di dalam gelap atau di dasar lautan sekalipun, Allah senantiasa mengawasi kita. Karenanya dia sepatutnya lebih ditakuti daripada kawan-kawan kita yang sekarang tertidur di dalam tenda mereka. Mendengar kalimat yang diucapkan perempuan tersebut, sang lelaki tersentak dari ketidaksadarannya. Hatinya cemas dan seluruh urat nadinya gemetar. Ia benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan wanita itu. Dia pulang ke rumahnya dan bertaubat kepada Allah atas kesalahannya. Selang beberapa tahun kemudian, lelaki itu meninggal dunia. Diceritakan ada seseorang yang melihat dia di dalam mimpinya. Ketika ditanya, bagaimana Allah memperlakukanmu? Dia menjawab, sesungguhnya Allah telah mengampuniku sebab ketakutanku kepadanya. Dia memberi rahmat, menerima taubatku karena aku meninggalkan rencana untuk berbuat maksiat dengan wanita pujaanku. Cerita lain, tersebutlah seorang keluarga dari Bani Israel yang sangat miskin dan banyak anak. Suatu ketika
Keluarga tersebut kelaparan karena tak ada apapun yang dapat dimakan di rumahnya. Sang suami sudah putus asa, sementara anak-anaknya merintih sepanjang malam karena tak tahan merasakan lapar. Cobalah pergi ke seorang saudagar, siapa tahu ia berbaik hati dan memberikan sesuatu sekedar dapat mengganjal perut anak-anak kita malam ini, pinta suaminya. Wanita itu pun berangkat dan mengeluh kepada seorang saudagar kaya dengan harapan mendapatkan belas kasihan. Aku tidak keberatan memberi makanan untuk keluargamu, asalkan kamu mau melayaniku, kata saudagar itu. Maksudnya, tanya wanita tersebut, sudikah kau menyerahkan kecantikan tubuhmu untukku malam ini? Bagaikan disambar petir mendengar permohonan sang saudagar. Tak mungkin ia menjual diri hanya demi sesuap nasi. Ia membalikkan badan dan pulang ke rumahnya. Di rumah ia mendapati anak-anaknya menangis dan merintih karena lapar. Apakah ibu membawa makanan untuk kami? Sapa mereka. Wanita itu tak menjawab. Hatinya sangat sedih. Ia lalu kembali menemui saudagar tanpa berbicara sepatah kata pun. Apakah kamu bersedia? Desak sang saudagar. Wanita itu tak sanggup menjawab. Dengan gemetar dan keringat membasahi tubuhnya, ia hanya bisa mengangguk lemah. Ketika saudagar menggeser tubuhnya agar lebih dekat kepadanya, seluruh persendiannya bergetar. Yang dirasakan seolah-olah semua tulang belulangnya rontok berguguran. Lelaki itu penasaran melihat sikap wanita yang ada di depannya. Ada apa denganmu? Mengapa tubuhmu gemetar seperti itu? Sungguh aku takut. Di tempat ini tak ada yang melihat kita berdua. Aku sangat takut kepada Allah. Dia senantiasa melihat perilaku hambanya, kata wanita itu dengan suara tertahan di tenggorokannya. Sejenak suasana menjadi hening. Saudagar tak berkata-kata. Sekonyong-konyong ia tenggelam dalam pikirannya. Engkau sekarang dalam keadaan sangat terjepit ekonomi, tetapi masih takut kepada Allah. Semestinya akulah yang lebih takut kepadanya daripada engkau. Gumam saudagar, tiba-tiba tubuhnya gemetar ketakutan pula. Lelaki itu segera membalikkan tubuhnya. Tak lama kemudian kembali dengan membawa sesuatu
yang jumlahnya cukup banyak. Ia memberikan makanan dan kebutuhan lain kepada wanita tersebut. Sekarang pulanglah engkau ke rumah. Sungguh malam ini aku lebih takut kepada Allah. Ujarnya lalu meninggalkan wanita tersebut sendirian. Wanita itu menjatuhkan tubuhnya untuk bersujud syukur karena ia terbebas dari bencana maksiat, tetapi mendapatkan apa yang diperlukan. Ia pun menemui anak dan suaminya dengan senang hati. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, katakanlah kepada Fulan bin Fulan, seorang saudagar itu, bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya. Musa menemui si Fulan, sang saudagar tersebut, dan mengatakan, wahai saudara, apa yang telah engkau perbuat kepada Tuhanmu hingga dia menurunkan wahyu kepadaku tentang dirimu? Saudagar itu menceritakan kejadian maksiat yang nyaris dilakukan. Aku takut kepada Allah dan segera bertaubat. Musa lalu berkata, sesungguhnya Allah telah benar-benar mengampuni dosamu yang telah lalu. Di dalam hadis qudsi dijumpai keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dua perkara yang tidak kukumpulkan pada manusia, yaitu rasa takut dan rasa aman. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan kuberi rasa aman di akhirat. Barang siapa yang merasa aman kepadaku di dunia, akan kuberi rasa takut di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang beriman. Quran Surat Ali Imran ayat 75. Suatu ketika Muhammad bin Al-Munzir menangis dan mengusap wajahnya dari air mata yang berlinang. Ia berkata, telah sampai suatu hadis kepadaku bahwa api neraka tidak akan menyentuh tempat yang dilinangi air mata karena ketakutannya kepada Allah. Jika kita mengaku sebagai orang beriman, seharusnya takut terhadap siksa Allah. Caranya dengan mencegah diri dari menurutkan hawa nafsu. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsu 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengedepankan kepentingan duniawi, sesungguhnya neraka tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran Surat An-Naziat ayat 37 sampai 41. Maksudnya, siapa yang ingin selamat dari siksa Tuhan dan ingin mendapatkan rahmat-Nya, hendaknya ia bersabar dalam menghadapi kesulitan duniawi, bersabar dalam menjalankan amal taat dan menjauhi kemaksiatan. Disebutkan dalam Zahrul Riyad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika penghuni surga masuk ke surga, para malaikat menjemput mereka dengan berbagai kebaikan dan kenikmatan. Mimbar-mimbar kehormatan disiapkan dan hamparan permadani digelar, serta berbagai macam makanan dan buah-buahan dihidangkan. Dengan penghormatan yang sangat mulia dan aneka ragam makanan serta minuman, mereka menjadi bingung. Dalam keadaan seperti itu, Allah berfirman, ini bukan tempat kebingungan. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mempunyai janji dan sekarang benar-benar telah tiba saatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat, angkat dan bukalah tabir penutup wajah-wajah mereka. Ya Tuhan kami, mengapa Engkau memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat-Mu, padahal mereka adalah orang-orang durhaka? Firman Allah, angkatlah penutup wajah mereka, sebab mereka orang-orang yang biasa berzikir, bersujud, dan menangis karena mengharapkan bertemu denganku. Malaikat kemudian mengangkat penutup kepala mereka sehingga mereka bisa langsung melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika mereka bersujud kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, angkatlah kepala kalian, karena di tempat ini bukan untuk beramal, tetapi tempat kemuliaan. Mereka dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa bisa menggambarkan bagaimana dan bagaimana. Dengan penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi penghormatan dan sambutan kepada mereka. Selamat bagimu, wahai hamba-hambaku. Aku benar-benar telah ridho kepadamu. Lalu apakah engkau juga ridho kepadaku?
Mereka menjawab, mengapa kami tidak ridho kepadamu, ya Tuhanku? Engkau telah memberikan suatu kenikmatan kepada kami yang tidak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia ketika di dunia. Demikian maksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Quran Surat Yasin ayat 59.